Bendungan Danau Kerti. Ini dibangun sejak 2018 dan hari ini akan segera kita resmikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk membangun bendungan ini adalah sebesar 820 miliar rupiah. Berbagai peringatan gencar disampaikan oleh para aktivis lingkungan hidup. Pulau Bali dalam kondisi krisis air, begitu seruan mereka. Konsumsi air terlalu besar dibandingkan sumber daya lestari yang ada. Kebutuhan air bagi 4,3 juta penduduk Bali ditambah 6,2 juta wisatawan asing dan 10,5 juta wisatawan domestik yang datang menggunakan air bersih pada jumlah yang melampaui daya dukung lingkungan di Pulau Dewata itu. Industri pariwisata pun dituding sebagai biang keroknya. Hotel-hotel, kawasan wisata, mal, kafe, restoran, pasar seni, villa, semua memerlukan air bersih dalam jumlah besar. Belum lagi kebutuhan domestik masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya. Pengambilan air tanah memang terjadi secara ugal-ugalan. Permukaan air tanah di sejumlah tempat di pesisir Bali Selatan menyusut drastis, bahkan ada yang turun sampai 30-40 meter. Intrusi air laut merajalela. Eksploitasi air permukaan terjadi secara berlebihan. Air sungai dan danau dipompa untuk kebutuhan sehari-hari dan mendukung industri pariwisata. Sialnya, Bali bukanlah pulau besar. Luasnya hanya 5.700 km persegi, yang bahkan kalah dari luas Jabodetabek. Curah hujan di Bali tak sebesar Jabodetabek, sumber daya airnya jauh lebih terbatas. Cerita krisis air bersih itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Yang dikhawatirkan oleh para konservasionis salah satunya ialah keberlanjutan dunia pertanian di Bali, utamanya budidaya padi sawah dengan tradisi subaknya. Sistem subak adalah best practice yang hanya ada di Bali. Di sana, tata kelola air bersandar pada nilai harmoni, keserasian di antara sesama pengguna air, keserasian dengan alam, dan keserasian spiritual. Tak ada eksploitasi. UNESCO pun menetapkan subak sebagai heritage dunia sejak 2012. Subak adalah role model tentang local wisdom dalam tata kelola sumber daya air yang terbatas. Krisis air tentu membahayakan keberlanjutan subak, selain pastinya mengancam dunia wisata Bali yang menyumbang 25% terhadap PDB hanya dari akomodasi dan makanan dan restoran, belum lagi dari pasar seni, seni pertunjukan, transportasi, wisata sport, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Krisis air di Bali itu isu serius. Presiden Jokowi tanggap dengan isu tersebut dan memerintahkan Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, untuk menginventarisasi sumber-sumber air permukaan, bukan air tanah, yang bisa ditingkatkan pemanfaatannya. Tak perlu lama, Kementerian PUPR segera menemukan 2 lokasi yang cocok untuk membangun bendungan, yakni bendungan di segmen hulu Sungai Daya dan Sungai Ayung. Awalnya, struktur yang membendung alur Sungai Daya alias Tukat Daya dalam bahasa Bali sering disebut Tukat, akan dinamai Bendungan Tablang. Namun, menjelang peresmian pada awal Februari 2023 lalu, Presiden Jokowi menyetujui nama Danau Kerti yang diusulkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Danau Kerti, menurut Wayan Koster, berarti penghormatan pada sumber-sumber air suci dari tanah pegunungan. Bendungan ini memang dimaksudkan untuk memberikan penghormatan pada air yang mengalir dari lereng perbukitan Kintamani agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan. Bendungan dengan area genangan seluas 29,8 hektar itu mampu menampung 5,1 juta meter kubik air. Yang dibendung ialah Tukat Daya, sungai terpenting di Bali Utara dengan panjang 21 km yang berhulu di Kintamani, Buleleng, bermuara di pesisir Bali Utara. Outputnya adalah air irigasi untuk 588 hektar sawah dan air baku sebanyak 510 liter per detik untuk PDAM. Sebagian air yang lain akan dialirkan melalui terowongan bawah tanah sepanjang ratusan meter untuk memutar turbin di mesin mikrohidro dan membangkitkan listrik sebesar 540 kW dari terowongan air akan dikembalikan ke Badan Tukat Daya menjaga agar debit sungai berada di kisaran normal di sepanjang tahun.
Dalam sambutannya saat meresmikan Bendungan Danau Kerti, Presiden Joko Widodo menekankan arti penting bendungan itu, yakni selain memberikan dampak ekonomi nyata, juga bisa menjadi bagian dari ikhtiar konservasi air dan tata kelola air, agar sumber daya air bisa dimanfaatkan secara lestari berkelanjutan. Biaya pembangunan waduk ini sekitar 820 miliar dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR dan dikerjakan sejak 2018 lalu. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat pada 2019 seluruh produksi air bersih PDAM di Bali mencapai 120 juta meter kubik. Konsumsi terbesar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Tabanan yang merupakan daerah padat penduduk dan sekaligus destinasi wisata. Tingkat konsumsi air pada sarana niaga dan industri, terutama wisata, mencapai sekitar 30% dari keseluruhan. Yang terbesar masih konsumsi rumah tangga. Kebutuhan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Sebelum terpangkas oleh serbuan pandemi COVID-19, wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata ini mencapai 6,3 juta setahun dan sekitar 10,5 juta wisatawan domestik dengan tren yang terus meningkat. Memasuki tahun 2023 ini, arus kunjungan wisatawan telah menunjukkan tren pemulihan. Antisipasi perlu dilakukan. Sumber daya air di Pulau Bali terbatas. Menyedot air tanah hampir tidak mungkin lagi. Desalinasi air laut ongkosnya masih mahal, dengan harga jual 3 hingga 4 kali lipat harga air PDAM. Bendungan Danau Kerti ini berpotensi menambah produksi air bersih sekitar 12%. Krisis air bersih masih mungkin terjadi. Toh Danau Kerti Buleleng ini bukan bendungan terakhir yang akan diselesaikan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Di kawasan perbukitan Bali bagian tengah, persis di perbatasan Kabupaten Badung, Bangli, dan Gianyar, kini sedang dikebut penyelesaian pembangunan Bendungan Sidan dalam skala yang lebih besar dari Danau Kerti. Dam Sidan ini membendung Tukat Ayung, sungai terpanjang di Bali, 68 km. Cakupan daerah aliran sungainya mencapai 300 km persegi dengan belasan anak sungai. Ukurannya sedikit di bawah Das Ciliwung di Jakarta Bogor yang mencapai 380 km persegi. Meski tak segala Ciliwung, dalam kondisi cuaca ekstrim, Sungai Ayung ini bisa mendatangkan banjir dengan debit 400 meter kubik per detik. Bendungan Sidan ini diperkirakan bakal mampu menampung 3,85 juta meter kubik air. Melalui terowongan sepanjang 453 meter, sebagian air dam akan digunakan memutar turbin listrik dan menghasilkan 0,65 MW. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke badan sungai untuk menjaga debit sungai tetap normal. Sebagian air yang lain sebanyak 1,75 meter kubik per detik akan dialirkan lewat saluran yang berbeda guna memenuhi kebutuhan air baru. Kali ini tak ada alokasi untuk air irigasi. Prioritasnya memang untuk pemenuhan air bersih. Apa boleh buat, kebutuhan air rumah tangga, domestik, dan industri pariwisata terus meningkat. Utamanya di kawasan Serbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Pasokan air baku 1,75 meter kubik per detik itu setara dengan penambahan 35% dari produksi air PDAM se-Bali pada 2019. Tambahan yang sangat signifikan. Targetnya, bendungan ini akan dirampungkan dan mulai beroperasi sebelum akhir 2023.